Bayangkan ketika kita sedang berkompetisi atau berlomba dalam suatu perlombaan cerdas cermat tingkat provinsi. Ketika kita sudah menjawab dengan benar, tetapi juri bilang kita salah. Di sisi lain, kelompok yang lain menjawab dengan jawaban yang sama. Juri bilang jawabannya benar. Dan yang lebih parah, kita bahkan tidak dikasih kesempatan untuk protes. Nah, ini bukan cerita fiksi, ini benar-benar terjadi di lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Dan sekarang kasusnya lagi viral di media sosial. Bagi kawan-kawan yang belum menyaksikan videonya, berikut potongan videonya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ya, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan semangat untuk grup A, B dan juga C. Semangat adik-adik. Kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Bapak Iya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat ya Ibu. Mohon maaf. Sahabat-sahabat Kilas Edukasi, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI
adalah ajang bergengsi tingkat nasional yang menguji pemahaman pelajar tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ajang ini bukan sekedar lomba biasa, tapi juga sarana pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Makanya standar penilaian harusnya sangat ketat, objektif, dan adil. Namun dalam seleksi regional Kalimantan Barat, terjadi insiden yang memicu kontroversi. Perwakilan dari SMAN 1 Pontianak melayangkan protes terhadap keputusan Dewan Juri. Menurut mereka, jawaban yang secara substansi benar justru dinilai salah oleh juri. Bukan hanya itu, disebutkan juga bahwa juri diduga kurang fokus dan sistem teknis seperti tata suara juga bermasalah. Situasi pun menjadi tegang karena pihak sekolah merasa dirugikan secara langsung. Yang membuat situasi semakin panas adalah respon saat klarifikasi dilakukan. Alih-alih mendapat ruang diskusi terbuka, pihak sekolah justru dihadapkan pada apa yang disebut sebagai relasi kuasa, di mana keputusan juri dianggap mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Pertanyaannya sekarang, apakah otoritas otomatis berarti selalu benar? Padahal dalam semangat 4 pilar, nilai keadilan, keterbukaan, dan musyawarah seharusnya menjadi dasar utama. Ironis bukan? Ajang yang mengajarkan demokrasi dan hukum justru dipertanyakan praktik keadilannya. Kasus ini akhirnya sampai ke tingkat pusat. Wakil Ketua MPR RI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui adanya kelalaian dari pihak juri dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem penilaian, kualitas teknis lomba, hingga mekanisme pengajuan keberatan dari peserta. Langkah ini dianggap penting agar kepercayaan publik terhadap ajang pendidikan tetap terjaga. Namun meskipun kesalahan telah diakui, hasil lomba tidak mengalami perubahan. SMAN 1 Sambas tetap ditetapkan sebagai juara dan akan mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Sementara itu, SMAN 1 Pontianak hanya mendapatkan pengakuan kesalahan tanpa adanya revisi skor atau keputusan ulang. Disinilah letak kekecewaan terbesar. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, kasus ini membuka pertanyaan penting. Apakah dalam sebuah kompetisi, keputusan final lebih penting daripada keadilan? Atau justru keadilan harus menjadi prioritas utama, meskipun itu berarti mengubah hasil akhir? Dalam dunia pendidikan, kepercayaan adalah hal yang sangat mahal. Ketika peserta merasa sistem tidak adil, maka bukan hanya lombanya yang rusak, tapi juga nilai yang ingin diajarkan. Karena pada akhirnya, yang diingat siswa bukan hanya siapa yang menang, tapi apakah prosesnya benar-benar jujur. Kasus ini harus menjadi pelajaran penting, bukan hanya untuk penyelenggara, tapi juga untuk semua pihak dalam dunia pendidikan, bahwa transparansi, akuntabilitas, dan ruang dialog itu bukan pilihan, tapi keharusan. Sekarang, kita ingin dengar pendapat kalian. Kalau juri sudah mengakui kesalahan, menurut kalian apakah hasil lomba seharusnya dianulir atau tetap dipertahankan demi kepastian? Silakan tulis pendapat sahabat-sahabat sekalian di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini agar jadi bahan evaluasi bersama untuk pendidikan yang lebih adil di Indonesia.